pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami menghampirimu di pagi hari ini. Kami mau bersyukur untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Kami juga datang untuk memohon tuntunan Roh Kudus, kiranya memberi pengertian bagi kami di dalam bacaan firman pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga memohon ampunilah dosa-dosa kami. Jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 13-14. Saya akan membacakannya untuk kita. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Berdoalah senantiasa, dapatkan pemulihan dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang secara spontan berdoa, tetapi doanya tidak bersungguh-sungguh disampaikan kepada Tuhan, karena dirinya belum dibangun dalam dasar iman yang paling suci. Ada pula yang tidak pernah memberi waktu khusus untuk datang berdoa, seperti menganggap remeh doa, karena menganggap Tuhan sudah tahu apa yang diperlukan umatnya. Buat apa berdoa? Doa menjadi tidak penting. Lain lagi, ada orang yang menjadi malas berdoa karena menyadari bahwa tidak satu pun doanya yang dijawab oleh Tuhan. Padahal kita sudah mendasari doa kita seperti teladan doa yang Tuhan ajarkan, yaitu jadilah kehendak-Mu, bukan menurut kehendakku. Demikian pula, ada orang yang merasa dirinya sangat berdosa, sehingga merasa tidak pantas menaikkan doa. Berbagai macam cara orang berdoa, dan berbagai alasan pula orang tidak menaikkan doanya. Padahal, berdoa merupakan kegiatan yang penting, di mana kita hendak membangun relasi yang semakin baik dari hari ke hari dengan Tuhan dan mencurahkan segala persoalan hidup untuk memperoleh pemulihan sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terlepas dari jawaban doa-doa kita yang bisa dikabulkan Tuhan atau masih menunggu waktu Tuhan, dan bahkan bisa jadi doa ditolak Tuhan, hal-hal tersebut tidak boleh menghentikan kita dari kewajiban untuk berdoa, karena berdoa itu adalah nafas kehidupan rohani kita. Jangan berhenti, yang akan menyebabkan rohani kita mati. Ketekunan dalam berdoa telah dicontohkan oleh Yesus semasa ia hidup. Di dalam Matius 14 ayat 23 dan Markus 1 ayat 35, kita dapati bahwa malam hari Yesus sengaja naik ke atas bukit seorang diri untuk berdoa. Juga di pagi hari, Yesus sengaja pergi keluar menuju tempat sepi untuk berdoa. Ini adalah contoh kesungguhan Yesus melakukan kegiatan berdoa. Walaupun ia adalah Allah, ia yang juga manusia, ia tetap berdoa. Teladan Yesus yang tekun berdoa ini harus kita contoh. Ketika Salomo berhasil menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan dan istana raja, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di malam hari.
Doa Salomo didengar oleh Tuhan, dan Tuhan berjanji akan memulihkan Israel bila umat Israel merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, bertobat, dan meninggalkan yang jahat. Doa-doa mereka akan didengar, dosa mereka akan diampuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus berdoa senantiasa. Kita harus menyediakan waktu untuk berdoa. Doa itu akan memberikan kekuatan rohani kita. Kita membutuhkan pemulihan di dalam hidup ini. Pemulihan ekonomi, pemulihan dari sakit penyakit, pemulihan dari kehancuran hidup, pemulihan dari kehancuran rumah tangga, dan lain-lain permasalahan kita. Berdoalah, Allah akan berkarya di dalam hidup kita. Tuhan mampu melimpahkan segala berkat dalam hidup kita sesuai kehendak-Nya. Mari saudara, rendahkanlah hati, berimanlah kepada Tuhan, percayalah kepada-Nya, carilah Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan membiarkan kita menemukannya. Berdoalah, bawalah persoalan hidup kita kepada-Nya, dan Ia akan memulihkan keadaan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu senantiasa ya Tuhan Allah kami. Engkau yang begitu setia dengan janji-Mu. Dan kami telah mendengar sebagian dari janji Tuhan yang akan memulihkan keadaan kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan kami dari sakit penyakit, memulihkan kami dari kehancuran hidup, memulihkan kami dari kehancuran rumah tangga, dan lain-lain permasalahan hidup kami. Kami memohon pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus, Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.